Oke, kita kembali lagi dalam diskusi titik temu Ganjar Rebound. Nah, tadi kita sudah ngomong soal fenomena apa yang membuat kenaikan Ganjar ini cukup signifikan, meskipun kalau head to head tetap Prabowo di atas gitu ya. Tapi ini menarik. Ini kita ngomong soal strategi, pasti ada sesuatu. Nah, kalau tadi Prof sudah jelaskan, memang Prabowo menampilkan wajah yang berbeda dari pemilu sebelumnya, pemilu 2019, pemilu 2014. Sekarang dia tampil sebagai sosok yang wise, ya. Begitu juga orang-orang dari Gerindra dan sekitarnya. Nah, saya ingin tanya, kalau di kelompoknya Ganjar ini strategi apa yang dimainkan? Apa masih strategi menyerang atau strategi apa nih, Bro? Pak Ganjar itu kan masih terikat sebagai gubernur Jawa Tengah ya. Jadi dia terikat sama aturan-aturan perundang-undangan sebagai pejabat publik di Jawa Tengah. Jadi memang tidak bisa belum saatnya untuk merumuskan, belum saatnya untuk merumuskan. Mungkin rumusannya sudah ada, tapi memang belum dikeluarkan. Bagaimana mengoperasikan itu? Takut dicontek, Bos. Takut dicontek. Karena kita yakin, kan gini fenomenanya ya. Di kubu Prabowo sekarang, kalau Gen Z bilang, kelompok milenial bilang, dia sekarang sedang menjadi social justice warrior gitu. Sudahlah, lupakan masa lalu, kita tatap ke depan saja. Itu kan gaya-gaya social justice warrior gitu ya. Sudah melakukan kesalahan terus tiba-tiba berlaku sebagai seorang bijak gitu. Ini kan yang dilakukan gitu ya. Begitu humble-nya. Tapi perlu diingat, itu tidak menghilangkan karakter aslinya. Lihat saja ketika Prabowo dikasih panggung, dikasih mic, salah melulu ngomongnya. Makanya peningkatan elektabilitas Prabowo kan karena Prabowo-nya nggak ngomong-ngomong tuh. Dia nggak bikin apa-apa, dia nggak bikin kegiatan apa-apa, meningkat terus kan. Kan yang terjadi seperti itu. Kenapa itu yang terjadi? Masyarakat juga sudah sadar bahwa apa yang dilakukan kubu sebelah itu sekarang sedang menjadi social justice warrior gitu. Atau jangan-jangan memang masyarakat ini menghendaki calon presiden yang jangan terlalu banyak ngomong, Bro. Kalau tidak banyak ngomong terus kerjaannya bagus sih nggak apa-apa. Ini kan kerjaannya terbukti pesawat bekas yang dibeli. Terus kemudian soal food estate juga gagal total itu. Itu kan sampai Mas Hasto bilang ini kejahatan lingkungan dan seterusnya gitu. Itu perlu dikaji lagi lebih dalam itu. Kalau nggak banyak omong terus kemudian prestasinya bagus, nggak apa-apa gitu. Pak Jokowi kan sebenarnya sebagai presiden yang tidak banyak ngomong juga gitu, tapi luar biasa prestasinya. Sementara Pak Prabowo tidak banyak ngomong, elektabilitasnya naik. Sekalinya ngomong turun, sekalinya ngomong salah gitu, sekalinya bertindak salah. Itu kemarin yang di capture media. Atau malah teman-teman berharap Pak Prabowo banyak ngomong gitu? Iya, kita berharap gitu aja, karena akan kelihatan karakter aslinya. Kemarin misalkan di museum itu, ketika ada Golkar, ada PAN itu bergabung sama Pak Prabowo, Golkar memberikan dokumen kerjasama mungkin ya. Pak Prabowo terima, terus kemudian dilempar, itu kan di capture itu oleh media. Ini karakter aslinya dan jadi nggak merhatiin ya. Jadi kan Pak Erlangga kalau nggak salah menyerahkan dokumen dari Golkar gitu kan, mungkin kerangka kerjasama entah apalah yang setelah ditandatangani diserahkan ke Pak Prabowo. Mereka masing-masing bertiga lagi berdiri atau berempat lagi berdiri, Pak Erlangga, Pak Prabowo, ada Zulkifli Hasan, Caimin, berempat lagi berdiri. Pak Erlangga menyerahkan map kepada Pak Prabowo sebagai mungkin dukungan entah apa, kita nggak tahu. Pak Prabowo terima, terus kemudian dia berbalik badan dan dilempar saja dokumennya gitu. Itu kan menandakan setiap gerakan. Itu salahnya yang di belakang, Bro, nggak cepat terima. Bukan, memang nggak ada orang di belakang. Dia orang salahnya yang di belakang, kenapa nggak langsung melihat? Dia orang nggak ada belakang, dan itu di capture media dan teman-teman netizen langsung saja memviralkan kejadian seperti itu. Dan memang kita capture
Kalau ngomong mungkin banyak salah, mungkin sekarang Prabowo diam, Fadlizon juga diam kan, sekarang kan, yang lain-lain juga diam gitu. Karena memang sedang berlaku, mungkin disuruh Prabowo untuk diam oleh Fadlizon itu kan. Ya. Saya ke ini, Bung Niki. Bung, ini ngomong soal strategi. Ini memang kelihatan sekali kalau kita melihat, membaca komunikasi publiknya ya, dari dua orang-orang yang di belakang mereka ini. Kelihatan sekali ada perbedaan style dari kelompok yang ada di belakang Pak Prabowo. Kalau dulu Bung Fadlizon itu kan serangannya kan luar biasa bertubi-tubi. Lalu Andre juga ganas tuh kalau memberi. Kalau sekarang sangat wise, bro. Ya kan? Nggak terlalu banyak ngomong juga yang penting. Sementara sebaliknya, kalau dari teman-teman PDIP ini kayaknya nggak berubah-berubah itu, menyerang terus. Ya, lihat kalau Adian ngomong, kalau si siapa namanya Dedi Sitorus ngomong kan, lalu Pak Panda juga kalau ngomong kan, wah serem juga itu. Nah ini gimana, Bung melihat strategi di antara keduanya ini? Sebenarnya kalau kita lihat kedua belah pihak ini mengulur waktu ya, Bang ya, mengulur waktu. Jadi satu gaya menyerang, satu gaya bertahan. Pasif gitu ya. Karena agresif juga gitu. Pasif agresif. Jadi sebenarnya ini kan kalau saya lihat ya, strateginya sekarang ini hitungannya sama kayak total football gitu saya melihat ya. Total football itu sederhana. Kalau kita bermain bola itu membuat banyak kesalahan, maka pasti kalah. Jadi sebisa mungkin dalam total football itu menjaga, meminimalkan kesalahan dalam mengumpan, menembak. Nah, sama hari ini lagi hitung-hitungan banyak kesalahan aja. Kesalahan yang satu akan dikalkulasi ketika sudah saatnya kampanye nanti, udah dibuka semua gitu. Jadi saling nunggu aja nih, kesalahan hitung-hitungan aja nih, berapa banyak. Makanya Prabowo nggak ngomong. Jadi itu yang pertama, Bang, kalau saya lihat. Yang kedua memang kalau kita lihat PDIP banyak mengkritik, kemarin malahan mengkritik food estate, yang mana ketika mengkritik food estate juga mengkritik Pak Jokowi. Ini kan semacam collateral damage ya, seperti itu. Tapi kalau menurut saya sebagai kalau saya anggaplah menjadi bagian dari PDIP, mau nggak mau harus melakukan itu. Kenapa? Karena kalau saya tidak melakukan itu, ini nggak ada yang nyerang ini. Oh gitu. Iya, kalau bukannya malah merugikan. Betul, merugikan. Tapi kalau mengharapkan dukungan Pak Jokowi malah menyerang Pak Jokowi, nggak salah itu? Iya, ini collateral damage. Jadi memang ada ongkos yang harus dibayar. Kalau tidak lakukan itu lebih parah lagi kan? Lebih parah lagi. Ini kan dikepung kan istilahnya kan. PDIP kan beraliansi dengan P3, lalu dengan 2 partai non parlemen. Sedangkan Pak Prabowo ini kan partai gede semua ada di situ gitu. Jadi mau nggak mau harus keluar dari ikatan kepungan, mau nggak mau juga harus nyerang. Sekecil apapun memanfaatkan momentum nyerang, seperti itu. Jadi mengkritik food estate pada saat ini, meskipun itu juga mengkritik Pak Jokowi gitu. Mau nggak mau harus melakukan itu daripada dikepung. Jadi menurut saya berusaha keluar dari kepungan ini. Seperti itu. Prof, bagaimana Prof melihat strategi komunikasi di antara keduanya ini? Karena begini, ini di era digital ini itu gaya komunikasi publik itu sangat mempengaruhi, karena komunikasi publik di media manapun itu segera tersebar melalui media sosial kan. Nah ini gimana? Ya, jadi Prof melihat. Saya tambahkan dari Bung Diki tadi ya. Jadi begini, kalau dari PDIP itu kan mereka melihat mau diapain juga Jokowi itu orang PDIP. Ya. Sementara kalau partai lain kan khususnya Gerindra CS lah ya, itu berupaya untuk kita ini bagian dari pemerintahan loh. Ya. Kita melakukan apa aja atas petunjuk Pak Lurah ya, atau atas petunjuk Presiden. Ini udah gaya Orde Baru. Ya. Itu udah gaya, Anda ingat mungkin ya, Anda seumur lama, saya hampir lah sama kita. Beda-beda tipis lah. Ya. Jadi kan ngalamin Pak Harto itu. Ciri khas Harmoko seperti penerangan atas petunjuk Bapak Presiden. Ya. Nah, ini gaya Orde Baru ikutin lagi nih sama si Prabowo CS ya, atas petunjuk Pak Lurah ya, atas dorongan Pak Lurah atau Bapak Presiden kan. Nah itu
apa artinya? Berarti dia mencirikan lagi. Emang dia mau menjadikan pemerintahan Jokowi ini seperti pemerintahan Soeharto zaman Orde Baru. Nah, kelihatannya untuk PDIP justru dia ingin mencegah image bahwa seakan-akan PDIP itu sangat tergantung kepada Jokowi. Satu, kedua, teman-teman PDIP juga ingin mengingatkan bahwa kalau nanti program-program Jokowi gagal, jangan sampai kemudian Jokowi yang disalahkan. Makanya yang disikat adalah menterinya kan. Ya dalam hal ini misalnya Prabowo. Kenapa Prabowo disikat? Karena dia bukan cuma Menteri Pertahanan, tapi juga yang bertanggung jawab dengan food estate itu. Kenapa demikian? Karena Anda tahu ya, pada akhir 2023 ini, Anda dengarkan baik-baik pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beliau menyatakan bahwa tahun 2023 itu adalah tahun yang begitu sulit, ya, di berbagai negara di dunia. Itu banyak mengalami kesulitan, bahkan yang menjadi pasiennya IMF itu udah sekitar 90-an lah ya. Presiden juga udah mengatakan bahwa 90-an negara itu udah boleh dikatakan hopeless lah. Sementara Indonesia ini masih survive nih, ya. Nah, maksud saya di sini adalah PDIP kenapa dia juga ingin menjaga supaya image Jokowi jangan sampai hancur. Makanya kemudian diingatkan, lo yang dapat tugas dari presiden, jalankan itu program-program itu yang jangan baik supaya image Jokowi itu baik. Satu. Kedua, ya PDIP juga ingin mengatakan bahwa kita juga jangan sampai kemudian menjerumuskan pemerintahan Jokowi itu menjadi amburadul. Makanya dia juga ingin mengatakan kita berupaya untuk independen supaya nanti pemerintahan yang mendatang yang juga diharapkan berasal dari PDIP itu akan misalnya udah siap-siap untuk menata kembali pemerintahan yang akan datang. Jadi itu yang makanya saya tulis di Kompas itu kan bahwa whether you like it or not, ya siapapun yang terpilih menjadi presiden pasti akan melakukan apa yang disebut dengan kesinambungan dan juga perubahan. Tapi kalau Anies kan ngomongnya perubahan terus, nggak ada cerita itu. Biden aja yang dari Demokrat masih menjalankan kebijakan Donald Trump terhadap Cina, benar nggak? Sampai sekarang pemerintah Amerika itu kan anti banget terhadap Cina, gitu kan? Jadi itu contoh-contoh aja. Nah, pertanyaannya begini, Prof. Menurut Prof, ini strategi menyerang itu efektif untuk merangkul dukungan publik atau ini strategi yang justru sebaliknya? Jadi ini ya kalau kita lihat memang Pak Jokowi selalu mengingatkan ya, kamu antar temen jangan begitu dong, karena ini kan masih menjadi bagian dari koalisi. Jadi ini sebenarnya Pak Jokowi juga ingin supaya teman-teman di PDIP itu jangan hantam kromo aja, yang kemudian yang kena juga Jokowi sebagai presiden. Itu yang buat saya diingatkan ya, dan saya lihat setelah ada pernyataan Jokowi dalam 2-3 hari terakhir ini, teman-teman PDIP kayaknya udah mulai turun. Ya, jadi janganlah friend makan friend gitu ya. Bukan itu. Benar yang kita dikatakan. Kapan itu yang harus di dalam total football itu, kapan dia melakukan suatu tindakan yang ofensif, menyerang, kapan yang kemudian melakukan defensif. Total football itu kan kalau nyerang semuanya kalau perlu. Tapi kalau bertahan, dia harus siap mundur semuanya. Oh, jadi ini strategi yang digunakan ya? Kayaknya antara total. Oke, kita break dulu. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.